Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran pada aktivitas selama kita belajar nanti. Masih semangat ya semuanya? Masih, Pak. Semangat. Masih pagi, Pak, ini, Pak. Ya, oke. Ini baik, materi yang kita pelajari karena sebelumnya kita sudah belajar tentang kelistrikan bodi, maka kita akan belajar tentang sistem AC atau air conditioner pada kendaraan ringan. Sebelum saya mulai, saya pengen tahu untuk ngetes kemampuan kalian tentang memahami sistem AC ini bagaimana. Ya, jadi nggak apa-apa nanti kalau jawabannya salah, nanti kita bahas bersama. Ya, untuk ngetes saja tingkat pemahaman kalian bagaimana sebelum saya mulai materinya. Itu ya. Untuk Mas Bramasta, nah fungsinya AC itu untuk apa Mas Bramasta di kendaraan ringan? Untuk AC itu sepemahaman saya berfungsi untuk mendinginkan ruangan di mobil, Pak. Betul sekali. Ya, jadi secara umum fungsi AC itu untuk mendinginkan kabin pada kendaraan ringan atau mobil itu tadi. Bagus sekali Bramasta. Ya. Oke, kita bahas bersama ya. Jadi ini dia tentang komponen-komponen dari sistem AC kendaraan ringan. Ya. Jadi yang pertama ada kompresor, lalu ada kondensor, lalu ada dryer atau receiver, lanjutnya ada expansion valve, lalu ada evaporator, ya, ada juga blower, ya, lalu kembali lagi ke kompresor. Nah ini siklus dari aliran freon. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya ingin tanya dulu ke Mbak Diana, kira-kira freon atau refrigeran itu fungsinya apa ya di sistem AC Mbak Diana? Sesuai dengan pemahaman Mbak Diana saja. Oke, freon itu untuk mengantarkan suhu dingin, Pak, di kabin, Pak. Betul tidak ya, Pak? Ya, itu bisa, cuma kurang tepat ya, Mbak Diana. Ya, bagus. Yang penting sudah berani menjawab Mbak Diana. Ya, jadi untuk freon seperti itu, ya fungsinya adalah ya untuk sumber dari pendingin dari sistem AC. Ya, jadi freon itu kan ada dua wujudnya, gas dan juga cair. Ya, gas itu yang masuk ke tekanan tinggi dan cair itu adalah yang masuk ke sistem tekanan rendah. Nah, jadi sumber pendinginnya itu adalah freon atau refrigeran itu. Betul sekali Mbak Diana tadi, ya. Lalu, nah ini ada blower. Ya, blower ini letaknya kan ada di dalam kabin yang bersekat-sekat itu. Kira-kira fungsinya blower ini untuk apa, Mas Bastian? Mohon maaf Pak, kalau blower belum tahu saya Pak. Oh belum tahu, oke. Mungkin Mas ada yang tahu Mas Bastian mungkin? Izin ya Mas menjawab, Denny, Pak. Mas Denny. Ya, Jadi Mas Denny. Fungsinya blower itu seperti menghembuskan gas yang ada di evaporator masuk ke dalam kabin, seperti itu, Pak. Oke, bagus sekali Mas Denny ya, pemahamannya sudah sangat bagus.
Oke, itu tadi ya penjelasan materi yang sudah saya berikan tentang sistem AC kendaraan ringan. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin ada yang ditanyakan dari Mbak Diana, Mas Bramasta, Mas Erlangga, Mas Bastian, Mas Baktiar. Apakah sudah jelas? Tuh Pak, Mas Denny raise hand Pak. Oh iya, silakan Mas Denny. Kalau ada yang ditanyakan. Mau tanya Pak, biasanya untuk freon yang sudah berupa gas menjadi cair itu kan biasanya ada filternya Pak. Biasanya filternya itu terletak di mana Pak? Ya itu tadi kan dari gas menjadi cair adalah proses dari kondensasi ya pada kondensor, komponen kondensor ini. Betul ya, Mas Denny? Betul Pak. Nah, dari gas menjadi cair kan berada pada kondensor ini. Nah, filternya ya untuk menyaring, salah satu fungsinya adalah juga untuk menyaring kotoran-kotoran yang masuk sebelum masuk ke dryer. Nah, itu berada di sini, Mas Denny, berada di dryer untuk filternya. Nah, bagus sekali pertanyaannya. Mohon maaf tadi ya, lupa untuk saya jelaskan. Jadi dryer ini juga fungsinya selain menampung freon juga, sebelum dimasukkan ke expansion valve, agar expansion valve ini tidak tersumbat, maka di sini ada filternya, Mas Denny. Untuk menghindari itu tadi ada kotoran-kotoran yang masuk seperti itu. Apakah sudah jelas, Mas Denny? Sudah Pak, makasih Pak. Oke, baik. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup ya saya kira. Sudah waktunya sudah terlalu lama ini untuk bisa segera ya nanti Cukup, Pak. Kalian bisa segera pindah ke mata pelajaran selanjutnya. Oke, saya kira cukup ya. Jadi refleksi untuk hari ini sudah sangat bagus sekali dari Mbak Diana, juga dari Mas Bramasta, Mas Baktiar, Mas Erlangga, Mas Bastian, dan Mas Denny. Sudah sangat baik ya. Tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan juga sudah dijawab dengan tepat, bukan asal menjawab saja. Berarti kalian sudah belajar sebelumnya di rumah pasti tentang materi yang akan saya berikan ini ya. Dan mungkin untuk selanjutnya ya, saya akan berikan penugasan agar kalian bisa lebih memahami lagi materi ini. Jadi silahkan ditulis nanti setiap komponen-komponen dari sistem AC ini beserta fungsinya ya. Mungkin dari referensi yang lain, silahkan cari referensi-referensi yang lain, dan kalian bisa belajar untuk step-step dari sistem bagaimana cara mengisi freon pada sistem AC di kendaraan ringan. Nanti silahkan ditambahkan untuk step-stepnya ya. Jadi tugasnya itu tadi, menulis komponen beserta fungsi dan juga menulis langkah-langkah pengisian freon pada sistem AC. Paham ya anak-anak? Paham, Pak. Paham Pak. Oke. Ya. Oke, cukup ya dari saya. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Dan kita bertemu lagi di minggu depan dengan semangat belajar baru. Dan semoga kalian selalu diberikan kesuksesan dan kelancaran pada setiap kegiatan yang kalian lakukan. Sekian dari saya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.